CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, yakin skuadnya bakal tampil jauh lebih garang pada paruh kedua MotoGP 2025, yang menyisakan 10 seri. Sikap optimistis ini muncul setelah timnya kembali menaungi Marco Bezzecchi dan Jorge Martin sejak seri Ceko, usai Martin absen lama akibat cedera parah. Saat ini, Marc Marquez memang berkuasa. Ia meraih 11 kemenangan sprint dan 8 kemenangan Grand Prix, serta memuncaki klasemen pembalap, unggul 120 poin dari rival terdekatnya, Alex Marquez. Namun, belakangan ini, Bezzecchi menunjukkan bahwa Race GP bisa mengancam Marquez dan Ducati. Tak hanya itu, usai 12 seri berlalu, Aprilia kini menduduki peringkat kedua di klasemen konstruktor, tepat di belakang Ducati. Dengan mulusnya adaptasi Martin, disusul dengan hasil apiknya di seri Ceko, Rivola pun makin yakin Aprilia bisa jauh lebih kompetitif di 10 seri terakhir musim ini. Kepada Crash.net, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025, Rivola bahkan mengaku yakin bahwa Aprilia bakal menggebrak pada bulan September bersama Bezz dan Martinator. Ia juga percaya bahwa sebentar lagi Martin akan kembali naik podium, setelah berhasil finish ke-7 di balapan utama seri Ceko. Perubahan di dalam tim dilakukan untuk bertarung memperebutkan gelar, jadi jelas kami belum berada di posisi yang kami inginkan. Namun, saya bisa katakan bahwa kami punya sejumlah faktor yang meringankan. Menurut saya, nilai Aprilia akan terlihat mulai bulan September, ujarnya. Saya rasa Jorge takkan butuh banyak balapan untuk kembali memperebutkan podium. Ini bukan berarti mengurangi kontribusi Marco, yang sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Toh jika kami berada di sini sekarang, itu berkat dia dan Lorenzo Savadori, test rider Aprilia, lanjut pria Italia ini. Melihat kekuatan Bezzecchi, Martin, dan performa Race GP, Rivola yakin Aprilia bakal lebih konsisten bertarung dengan Marquez dan Ducati, yang saat ini tampil superior. Namun, ia juga meyakini Aprilia harus menilai performa mereka sendiri di Red Bull Ring, Austria, 15–17 Agustus tahun 2025. Jika kami bisa bertarung dengan Marquez yang mengendarai Ducati, yakni motor yang terasa tak terkalahkan, maka saya yakin kami juga bisa mengalahkannya. Saya tidak merasa kami terlalu jauh tertinggal, terutama di beberapa sirkuit tertentu. Salah satu trek kunci tentu saja adalah Austria, yang bukan merupakan salah satu trek unggulan kami. Melihat cara Marco balapan dan bagaimana motor kami beradaptasi dengan berbagai trek, saya hanya bisa merasa optimistis, pungkas ex-sporting direktor Scuderia Ferrari di Formula 1 ini. Juara dunia 8 kali dan pemuncak klasemen MotoGP saat ini, Marc Marquez, menjelaskan bagaimana ia mencoba memadukan gaya balap Dani Pedrosa ke dalam gaya balapnya sendiri di awal kariernya di MotoGP. Marquez bermitra dengan Pedrosa di tim pabrikan Honda di MotoGP sejak tahun rukinya pada tahun 2013 hingga tahun terakhir Pedrosa sebagai pembalap full tim di akhir musim 2018. Selain rekan setim Marquez saat ini, Francisco Bagnaia, yang menang ketika Marquez terjatuh di Grand Prix Amerika pada bulan April, Pedrosa adalah satu-satunya rekan setim Marquez yang memenangkan Grand Prix saat berbagi garasi tim yang sama. Saya belajar banyak dari Dani Pedrosa, tetapi karena dia rekan setim dan dialah yang paling banyak mengajari saya cara mengendarai motor MotoGP, apa yang harus dilakukan untuk melaju kencang, ujar Marc Marquez kepada penyiar MotoGP Spanyol, DAZN. Dani memiliki kekurangan, yaitu tinggi badan dan kekuatan. Saya mencoba membalap seperti dia, tetapi dengan lebih kuat dan sedikit lebih agresif. Itu saja, saya mencoba menirunya, karena dialah yang mengendarai motor saya. Marquez menambahkan bahwa ada beberapa elemen yang ia coba tiru dari rival-rival lain yang pernah dihadapinya. Saya telah belajar mengelola balapan seperti Valentino Rossi, mencoba menerapkan strategi hammer mode seperti yang dilakukan Lorenzo, ujar pebalap Ducati Lenovo tersebut. Tapi Anda tidak bisa meniru rival, Anda harus mencoba mendekati kekuatannya, tetapi berkendaralah dengan cara Anda sendiri. Marquez memasuki jeda musim panas MotoGP saat ini, setelah meraih gelar ganda sprint Grand Prix kelima berturut-turut di Grand Prix Ceko lebih dari seminggu yang lalu, dengan keunggulan 120 poin atas sang adik, Alex Marquez, di klasemen pembalap. Terima kasih telah menonton channel Depres GP, jangan lupa untuk like,
share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai dunia balap. Terima kasih and matur nuwun.